Sebagaimana juga orang baik yang membela hartanya, yang membela keluarganya, umpamanya datang rampok ke rumah, mau bunuh anak kita, ibu lawan rampok itu. Kemudian ibu pula kena parang sama rampok, matilah ibu. Ibu orang baik, tidak pernah meninggalkan salat wajib, maka kematian ibu mati syahid. Ini yang nomor 8. Nomor 9, meninggal karena menjaga wilayah perbatasan kaum muslimin. Seperti orang-orang Palestina dulu, itu disebut ribat namanya. Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'muluhu wa ujri alaihi rizquhu wa aminal fattan, kata Rasul. Berjaga-jaga sehari semalam di daerah perbatasan lebih baik daripada puasa beserta salat malamnya selama 1 bulan. Seandainya dia meninggal, maka pahala amalnya yang telah ia perbuat akan terus mengalir dan akan diberikan rezeki baginya, dan dia terjaga dari fitnah kubur. Ini yang nomor 9. Yang nomor 10, meninggal saat melakukan amal perbuatan baik. Ibu lagi ngantar sedekah meninggal, ibu lagi sholat meninggal, ibu lagi zikir meninggal, ibu lagi baca Quran meninggal, ibu lagi bantu orang meninggal, ibu lagi masakkan keluarga untuk anak istri karena Allah meninggal. Pokoknya meninggal di atas kebaikan. Kebaikan apa saja. Maka kebaikan apa saja kalau Allah takdirkan ibu meninggal dengan sebab itu, maka ibu diberikan kematian yang baik. Karena Rasul mengatakan sana'iul ma'ruf taqi masari as-su. Jadi perbuatan kebaikan itu bisa menghindarkan dari keburukan-keburukan, salah satunya su'ul khatimah. Inilah 10 tanda kalau ada pada diri kita, maka kita dianggap husnul khatimah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kita akan bahas adalah orang-orang yang mereka ketika meninggal dunia terbebas dari fitnah kubur. Ketika manusia saat meninggal dunia didatangi mungkar dan nakir, kemudian ditanya, man rabbuka, siapa Rabbmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa madinuka, apa agamamu, maka semua manusia harus menjawabnya. Kalau dia sanggup menjawab, sebagaimana Allah mengatakan, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit. Allah tetapkan jawaban orang-orang yang beriman dengan jawaban yang mantap. Berarti orang ini selamatlah dari fitnah kubur. Dan Allah katakan, ang sadaqa abdi, hambaku telah benar, bentangkan kuburannya seluas mata memandang, bukakan pintu sorga, hantarkan seluruh nikmat sorga ke dalam kuburannya. Ini yang sanggup menjawab. Kalau dia tidak sanggup menjawab, ditanya siapa Rabbmu, dia tidak tahu. Ditanya siapa nabimu, dia tidak tahu. Ditanya apa agamamu, dia tidak tahu. Maka ketika Allah melihat hamba ini tidak sanggup menjawab dalam fitnah kubur, maka Allah mengatakan, angkadzaba abdi, hambaku telah berdusta. Sempitkan kuburannya, hantarkan hawa panas dari neraka ke kuburannya, dan dia akan dipukul oleh malaikat yang kalau seandainya pukulannya itu diletakkan di gunung Uhud cukup menghancurkan gunung Uhud, kata Nabi. Berarti fitnah kubur ini menentukan kan selamat dan tidaknya manusia dalam kubur. Imma dia masuk kepada azab kubur atau nikmat kubur. Makanya Utsman bin Affan apabila diingatkan soal fitnah kubur itu menangis dia. Ketika ditanya, wa mayubkika ya Utsman, apa yang membuat anda menangis wahai Utsman? Maka Utsman mengatakan, celaka engkau, kuburan ini dulu bisa menjadi raudun min riyadil jannah, taman dari taman-taman menuju taman sorga, atau hufratun min hufarin nar, bisa juga menjadi lubang menuju kita ke neraka. Jadi fitnah kubur ini sangat mengerikan. Makanya wajar kalau kita ini berlindung dari fitnah kubur ini,
setiap solat kita kan. Lalu di sana ada individu perorangan dari kaum muslimin, dari umat Islam itu yang tidak akan ditanya, Bu. Jadi ada orang-orang itu tidak akan ditanya, tidak akan disamperi mungkar nakir. Siapa mereka ini? Enak sekali mereka tidak ditanya mungkar nakir ini. Yang pertama, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid seperti mamanya sekarang para mujahidin yang ada di Palestina melawan Zionis Israel itu kan, Bu. Itulah para mujahidin itu, jelas-jelas yang diperangi adalah orang-orang kafir. Jadi kata Nabi SAW ketika seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma balul mu'minin yuftanuna fi kuburihim illa syahid." Kenapa orang-orang yang beriman itu mereka difitnah, ditanya oleh mungkar dan nakir, kecuali orang yang mati syahid kok enggak ditanya? Maka Rasul mengatakan, "Kafa bi bariqatis suyuf ala ra'sihim fitnah." Cukuplah kilatan-kilatan pedang bagi para syuhada itu menjadi fitnah di dunia. Jadi tidak ada fitnah lagi di kuburan. Jadi semasa dia perang dengan kilatan-kilatan pedang saja itu sudah menjadi fitnah bagi mereka. Jadi tidak akan terulang fitnahnya. Makanya para syuhada, orang-orang yang mati syahid, mereka terbebas dari fitnah kubur alias pertanyaan mungkar dan nakir. Ini yang pertama. Yang kedua, al-murabit. Murabit itu artinya orang-orang yang menjaga perbatasan daerah kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Seperti orang-orang yang berada di jalur Gaza gitu kan. Jangan sampai kemudian musuh masuk. Maka jalur Gaza itu dijaga terus oleh kaum muslimin. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan ketika menjaga perbatasan kemudian dibunuh musuh, maka orang ini tidak akan terkena fitnah kubur. Karena Rasul yang mengatakan ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fattan. Berjuang sehari semalam lebih baik daripada puasa selama sebulan beserta salatnya. Jika ia mati, maka pahala amal yang telah ia lakukan akan tetap mengalir, rizkinya pun akan tetap berlangsung, dan dia akan terjaga dari fitnah. Maksudnya fitnah kubur. Ini yang kedua. Yang ketiga, para nabi tidak akan ditanya, karena salah satu pertanyaannya adalah soal nabi. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Sebagaimana hadis yang mengatakan ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Bagaimana pendapat tentang orang ini, maksudnya nabi. Karena nabi adalah objek pertanyaan, berarti nabi tidak akan ditanya karena dia objek pertanyaannya. Maka yang ketiga, para nabi tidak akan ditanya. Kemudian yang keempat, anak kecil dan orang gila. Anak kecil dan orang gila. Tetapi menjadi perselisihan ulama memang. Pendapat yang pertama, bahwa anak kecil dan orang gila tetap ditanya. Ini pendapat Malikiyah dan Hanabilah, dan yang dipilih oleh Qurtubi dan yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Tapi pendapat yang kedua, bahwa anak kecil dan orang gila tidak akan ditanya di kuburan mereka. Dan ini pendapat Syafi'iyah, sebagian Malikiyah dan Hanabilah, dan ini juga pendapat Al-Qadhi dan juga Ibnu Aqil, termasuk juga yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin dan juga Syekh bin Baz rahimahullahu taala, bahwa mereka tidak akan ditanya. Ya, jadi kalau ibu tidak ingin ditanya malaikat, jadi orang gila, Bu. Kalau orang waras mesti ditanya. Tidak mungkin juga lah kita orang gila nggak mau kan, Bu. Maka kalau kita akan ditanya, persiapkan dengan pertanyaan itu. Tapi kalau anak kecil meninggal dunia, ada yang mengatakan ditanya, ada yang mengatakan tidak ditanya. Kemudian yang nomor 5, as-siddiqin. Orang-orang yang jujur. Orang-orang yang selalu mengatakan kebenaran. Dan orang yang jujur itu langka.
Sebagian ulama mengatakan bahwa di antara orang-orang